Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah, semoga acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran. Insya Allah mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan, ilmunya bisa bermanfaat dan insya Allah bisa Amin. menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan Amin. selain dari itu juga kita mohon kepada Allah, mohon keikhlasannya kita doakan keluarga besar SMP 9 yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Amin. diberikan kesabaran, keikhlasan sehingga sakitnya menjadi kifarat sebagai pelebur dosa-dosa kita semua. Amin. Terutama suami dari Bu Rahayu dan juga Bu Rosi yang baru agak mendingan dan yang lain-lainnya juga. Amin. Dan juga yang dalam kondisi saat ini mungkin dalam turun hujan yang lumayan agak deras. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah semuanya, walaupun ngegenang air di jalan tidak sampai menjadi musibah buat kita, sehingga soiban nafian hujan yang turun berikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ala hadinah wa ala kuliyatin salihah. Ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawulillahi lahum al-fatihah. A'udzu A'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. minasyaitonir Alhamdulillah Rabbil Alamin. rajim. Iya kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Shiratal mustaqim. mustaqim. Siratal Shiratal ladzina ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi 'alaihim maghdubi alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maha Amin. Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Berikanlah rasa kasih sayang pada kami ya Rob. Jadikanlah kami selalu menjadikan rasa kasih sayang di antara keluarga besar SMP 9. Sehingga selalu kompak, selalu dalam ukhuwah dan dalam kebersamaan. Ilmu yang Amin. didapatkan demi manfaat buat kebersamaan dan buat kemajuan kami Amin. semua ya Rob. Ya Rob, Amin. jadikanlah acara pada malam hari ini acara yang Amin. bisa memberikan manfaat dan Amin. bisa menjadikan kebaikan buat kami sehingga kami bisa Amin. menjadi lebih baik lagi ya Rob. Ya Amin. Rob, apabila ada keluarga besar SMP 9 yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya Rob. Amin. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan Amin. serta kesabaran sehingga Amin. bisa menjalani ujian dengan sebaik-baiknya. Dan Amin. insya Allah ada rahasia Engkau yang lebih baik daripada rahasia yang kami tidak ketahui ya Rob. Ya Amin. Rob, jadikanlah manfaat segala ilmu yang kami pelajari dan Amin. jadikanlah rasa kebersamaan ini tetap kompak selalu dalam pekerjaan kami dan insya Amin. Allah dalam tujuan untuk kemajuan sekolah kami. Amin. Sehatkanlah pemimpin kami, wabil Amin. khusus Kepala SMP 9 Tambun Selatan. Amin. Semoga dijadikan pemimpin yang amanah, yang sabar, yang ikhlas, yang ridho, dan sehingga Amin. bisa membimbing kami semua sebagai Bapak Ibu Guru Amin. menuju sekolah yang kami cintai yang menjadi lebih baik lagi. Amin. Allahumma ja'al jam'a jama'ahumma wa tafarraqa min ba'di Amin. tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Amin. washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Amin. salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. At-taqwa ya Allah. Sekian terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ibrahim Musa SAG yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan doa bersama kita acara akan menjadi lancar dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Kemudian akan kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Tambun Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Eman Sulaiman MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Guru Cutami Bersama Pak. memberikan waktu kepada saya selaku Kepala SMP Negeri 9 Tambun Selatan.
Alhamdulillah bihaulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para wakasek kurikulum Pak Ari, wakasek Humas Ibu Intan, wakasek Sarpras Pak Upo, wakasek kesiswaan dan pembina OSIS Pak Ade dan juga Ibu Ella, Ibu Eva, Nasari. Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah di malam hari ini di mana kita sedang berliburan, esok kita akan masuk kembali, berbagai kegiatan sudah kita laksanakan. Sampai malam hari ini kita melaksanakan hujan. Adek, hujan. Webinar. Banyak hujan. Suaranya tidak ada, Pak. Suaranya ada nggak? Ada Bapak. Ada suaranya. Ada. Silahkan Pak lanjut. Ada. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan Kombel 9 ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat 9 yang sudah dengan ikhlas dan ridho mengikuti kegiatan ini. Tentu saja dengan harapan kegiatan ini diikuti oleh semua guru. Nanti mungkin saya akan lihat absennya, apakah guru-guru semua ada, termasuk yang guru baru saja lulus P3K-nya, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Insya Allah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini akan bermanfaat, wabil khusus untuk kemajuan SMP Negeri 9 Tambun Selatan, di mana siswa-siswi kita mengharapkan kinerja guru yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Tentu saja sebelumnya sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terlimpah curahkan selalu kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para pengikutnya, termasuk kita yang sampai hari ini masih berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita akan mendapatkan darinya, amin ya rabbal alamin. Sahabat Kombel 9 yang saya hormati, alhamdulillah pada hari Sabtu kita sudah melaksanakan kegiatan pencerahan tentang penyusunan SKP, penyusunan e-kinerja, dan sebagainya. Tentu saja dengan berbagai ilmu yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Pada malam hari ini, di tema yang ketiga, tema 3, yang ke-9 pertemuan ini tentunya. Iya, ke-9. Mudah-mudahan akan semakin bertambah. Amin. Ilmu kita semakin baik pelaksanaannya dan semakin dihargai oleh murid-murid kita sekalian. Saya sebelumnya juga ingin mendoakan kepada guru-guru saya, TU, Satpam, yang beberapa hari belakangan ini sedang Allah berikan cobaan. Ada yang sakit, ada yang orang tuanya sama berdoa dengan membacakan suratul Fatihah sebelumnya untuk kesembuhan dari suami Ibu Haji Rahayu, yaitu Bapak Haji Ihsan, yang sedang berbaring di rumah sakit. Tentunya Allah segera angkat penyakitnya, dan siapapun saudara-saudara kita yang pada malam hari ini sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera dicabut dengan kebaikan-kebaikan yang bermaslahat. Tentu saja marilah kita sama-sama
membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah, karomah, serta keagungan suratul Fatihah akan menyembuhkan segala penyakit yang saudara-saudara kita terima pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan wasilah doa suratul Fatihah, siapapun saudara kita, orang tua kita, sanak famili kita yang pada hari ini sedang Allah berikan musibah, Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesabaran kepadanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP. Menjadikan amal ibadah. Teman-teman, selamat mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9, Bapak Dr. Andes Haji Eman Sulaiman MM. Semoga dengan kepemimpinan beliau kita terus berkembang, terus maju, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kemudian akan saya lanjutkan, yaitu pembacaan tata tertib pada malam hari ini. Diharapkan tata tertib pada hari ini semua anggota bisa mentaatinya. Yang pertama yaitu diharapkan para peserta dapat on kamera kalau tidak ada halangan. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan raise hand terlebih dahulu ketika ingin bertanya atau berbicara. Kemudian diharapkan seluruh peserta dapat tertib dalam mengikuti webinar pada hari ini, khususnya yaitu untuk mic-nya dimatikan ketika narasumber berbicara dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah saling menghormati, saling menghargai sesama peserta. Mungkin itu saja, silahkan Bapak Ibu kalau memang mau ditambahkan. Ada tambahan? Ya, mungkin ini saja sebagai kesepakatan kita pada malam hari. Akan kita lanjutkan, yaitu acara yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu acara materi yang akan disampaikan oleh beliau, narasumber kita, yaitu yang pertama dan yang kedua oleh oleh Ibu Raden Roro Devi Zailiani SPD dan juga Bapak Ari Teguh Priyatna. Sebelum kita mulai, aja kali nggak pakai Roro. Ya, baik. Kemudian akan saya sampaikan yaitu tentang CV beliau. Yang pertama yaitu Ibu Raden Devi Zailiani SPD, lahir di Selangor 28 Juli 1973. Pendidikan SD sampai dengan SMA di Bandung, yaitu untuk S1-nya ada di Budidaya Pertanian IPB dan juga S1 di Pendidikan Biologi di UT. Kemudian pengalaman pekerjaan beliau yang pertama yaitu sebagai asdos biologi di IPB, kemudian mengajar di SMP dan juga SMA di Bogor, di SDIT Asih Putra Cimahi Bandung, Dinas Pertanian Kota Sukabumi, dan juga Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, dan juga SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Kemudian untuk materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu perbedaan pengelolaan kinerja di PMM dan juga tahap pengelolaan kinerja di PMM, pemilihan
topik berdasarkan rapot sekolah dan konsep refleksi. Kemudian akan saya bacakan yaitu untuk CV dari Bapak Ari Teguh Priyatna SAG. Lahir di Bekasi pada tanggal 17 Februari 1976. Pendidikan yaitu S1. Pengalaman pekerjaan yaitu mengajar di SDIT Anak 2, SDN Jatimulya 09 dan juga Wakasek K7, pernah juga menjabat Wakasek Kesiswaan, pernah menjabat Wakasek Humas, Wakasek Kurikulum dan juga Sekretaris PRNU Lambang Sari, Sekretaris RT 09 dan juga guru penggerak Angkatan 7. Dan satu lagi yaitu beliau adalah sebagai Ketua Ranting PGRI SMP Negeri 9 Tambun Selatan. Beliau akan menyampaikan materi yaitu tentang praktek perencanaan pengelolaan kinerja 2025 melalui ruang GTK dalam platform Rumah Pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akan segera kita berikan waktu kepada beliau berdua untuk memimpin acara menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada narasumber kita yang pertama yaitu oleh Ibu Hajah Raden Devi Zailiadi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mabba. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan komunitas belajar Sahabat 9. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan ridhonya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Tambun Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Kombel Sahabat 9, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebetulnya untuk materi tentang pengelolaan kinerja ini barangkali saya bukan yang berkapasitas dalam hal ini, hanya menyampaikan saja sedikit yang diketahui dan yang pernah dibaca. Mudah-mudahan bukan mengajari ikan berenang atau mengajari burung terbang, tetapi ini hanya sekedar sharing saja, berbagi. Izin share screen, mudah-mudahan tidak terkendala. Besarnya mana, Kak? Ini ya. Oke. Sudah bisa terlihat? Belum, Bu. Belum? Belum muncul. Belum muncul. Belum. Baru wajahnya doang. Baru apa? Wajahnya. Aduh. Bentar. Oh, nggak bisa ya. Ini share. Bisa ya? Bisa Ibu. Oke. Udah. Oh iya. Murah. Baik, untuk panduan substansi dan teknis pengelolaan kinerja guru itu sangat lengkap, ada di webnya Kemendikbud tentang pengelolaan kinerja guru.
ini saya ambil slide-slide yang berhubungan dengan kegiatan kita di malam hari ini, yaitu tentang perencanaan. Kita mulai dari perbedaan antara pengelolaan kinerja tahun lalu, tahun 2024, dengan tahun sekarang. Itu perbedaannya apa saja. Jadi yang tahun lalu itu yang pertama ada perhitungan poin. Ada perhitungan poin pengembangan kompetensi. Kalau tidak salah itu minimal 32 ya. Nah, kemudian untuk tahun ini itu tidak ada perhitungan poin pengembangan kompetensi. Ibu, Jadi maaf, di slideshow ya, mungkin ya, di slideshow supaya agak besar. oh slideshow ya, belum ya, sebentar. Slideshow. Oke, udah. Ya, terima kasih. Kemudian pegawai hanya cukup mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan. Kemudian perbedaan yang kedua, tahun 2024 kita perlu mengunggah dokumen di sistem sebagai bukti fisik dari rencana kerja yang kita sudah sudah kita diskusikan dengan pimpinan dan sudah disepakati bersama. Sedangkan pada tahun ini itu kita tidak perlu mengunggah dokumen di sistem, tetapi kita tetap perlu membuat bukti dokumen tersebut dan ditunjukkan kepada atasan di luar sistem. Berarti secara offline ya. Kemudian atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Barangkali ini nanti di penilaian. Kemudian perbedaan yang ketiga, pengelolaan kinerja tahun lalu itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi ada 2 semester. Ada 2 periode, Januari, Juni, dan Juli, Desember. Sedangkan pada tahun ini itu cukup hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Tetapi tetap, walaupun 1 kali dalam setahun, pegawai tetap melakukan seluruh rangkaian seperti pada tahun lalu. Misalnya tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu tetap dilakukan. Hanya tidak perlu mengunggah sebanyak 2 kali seperti tahun lalu. Kemudian kalau kaitannya dengan kinerja itu tetap dia dilakukan triwulan. Kemudian dasar hukum ya, dasar hukum tentang pengelolaan kinerja ASN ini adalah Peraturan Menteri PAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kemudian Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Apa yang diatur dalam permen tersebut? Yaitu ada 3 ciri pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah mudah, yang kedua bermakna, yang ketiga bermutu untuk semua. Mudah-mudahan memang ini yang akan kita lakukan itu memenuhi 3 ciri tersebut. Mudah di sini pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi, semoga saja ya, karena dengan 1 kali saja. Kemudian yang kedua adalah bermakna, jadi dapat terukur kinerja kita dengan indikator yang relevan. Kemudian bermutu untuk semua, bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di dalam laptop, bukan hanya di dalam HP gitu ya, tetapi memang berdampak kepada murid. Kemudian ini dasar hukum yang lain yaitu surat edaran bersama antara Mendikdasmen dengan Kepala BKN. Sehingga yang kita kerjakan di PMM nanti akan ngeling ya, ke-link ke kinerja. Kemudian ini adalah tahapan pelaksanaan pengelolaan kinerja di PMM. Yang pertama, kita akan melakukan pemutakhiran data guru. Nanti Bapak Ibu seperti biasa sebelum mengisi
perencanaan akan ditanyakan dulu datanya sudah betul tidak. Kalau misalnya ada yang akan di-update, itu nanti akan ada fasilitas untuk merubah atau menambah. Kemudian yang kedua adalah perencanaan yang malam ini insya Allah kita akan laksanakan dengan dipandu oleh Pak Ari. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu diskusi persiapan, yang kedua observasi kinerja, yang ketiga diskusi tindak lanjut, kemudian yang keempat upaya tindak lanjut, dan yang kelima refleksi tindak lanjut yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Kalau tahun lalu kita lakukan 2 kali. Kemudian yang keempat adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pimpinan. Kemudian selanjutnya ini adalah alur pengelolaan kinerja. Nanti Bapak Ibu dapat melihat di PMM. Di bulan Januari ini, tanggal 31 Januari 2025, perencanaan kita harus sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian dari Februari sampai Desember ini kita dipersilahkan untuk mengatur jadwalnya, tetapi harus memenuhi persiapan praktik kinerja, pelaksanaannya, termasuk observasi, kemudian tindak lanjut, dan penilaian serta penetapan predikat kinerja. Tetapi walaupun itu bebas ya, terserah kita gitu, tapi ini ada saran timeline-nya, yaitu yang triwulan pertama. Jadi walaupun kita hanya mengerjakan 1 kali, tapi tetap ini kita akan break ya, akan buat menjadi 4 triwulan untuk untuk pelaksanaannya dengan mengumpulkan bukti fisiknya. Untuk bulan Januari kita melaksanakan tugas pokok, nanti ada istilah 5M, untuk lebih jelasnya nanti bisa dengan Pak Ari. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan menyusun SKP 1 tahun. Di bulan Februari melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktek kinerja. Kalau tahun lalu kita harus upload RPP. Untuk tahun ini tidak perlu, tetapi tetap harus diperlihatkan kepada pimpinan. Kemudian di bulan Maret menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah. Nanti kita punya catatan hasil dari observasi kepala sekolah. Kemudian mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Tentu berdasarkan antara lain hasil observasi dari kepala sekolah. Kemudian yang dilaksanakan oleh kepala sekolah adalah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru. Kemudian di bulan Februari dan Maretnya mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi praktik kinerja guru di kelas, mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru, menyetujui rencana tindak lanjut guru, memantau dan membina perilaku kerja guru. Di bulan April, Mei, Juni, kita sebagai guru melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati tadi ya di bulan Januari dan Maret, hasil dari observasi kepala sekolah, maka kita melaksanakan tindak lanjut. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Selanjutnya untuk kepala sekolah kita tetap melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru yang telah disepakati tadi. Di bulan Juli sampai September, kita sebagai guru tetap melaksanakan tugas pokok, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, dan mulai melakukan refleksi. Berarti ada tambahan ya, kalau kita perhatikan dengan di bulan sebelumnya, maka di bulan Juli sampai September kita sudah mulai melakukan refleksi dari upaya peningkatan kinerja sesuai dengan kompetensi yang kita pilih. Untuk kepala sekolah tetap melakukan pemantauan dan pembinaan. Kemudian di bulan Oktober, November,
kita sebagai guru melaksanakan tugas pokok dan menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Sedangkan kepala sekolah memberikan umpan balik. Karena kita sudah melakukan refleksi, kemudian kepala sekolah memberikan umpan balik dari hasil refleksi kita tadi. Kemudian mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas, yaitu bukti dukung. Ya, walaupun tidak perlu diupload di PMS, tetapi nanti di bulan Oktober-November ini akan dikonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas tersebut. Hanya untuk di EKIN kita pahami bersama, tetap ya harus diupload. Jadi walaupun di PMM tidak perlu upload berkas, bukan berarti kita tidak menyediakan dokumen akuntabilitasnya. Tetap kita siapkan. Kemudian di bulan Desember, sebagai guru, melaksanakan tugas pokok dan mendapatkan predikat kinerja tahunan. Apakah sesuai ekspektasi, apakah di bawah ekspektasi, ataukah di atas ekspektasi. Kemudian kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, dan menetapkan predikat kinerja tahunan guru. Kemudian selanjutnya ini adalah peta pelaksanaan pengelolaan kinerja. Ini nanti bisa langsung dipraktekkan saja. Kita tidak perlu terlalu banyak teorinya. Kemudian ini tahapannya tadi ya, mulai dari perencanaan, nanti kemudian pelaksanaan, penulisan refleksi, dan sampai ke penilaian. Ini saya cepatkan saja. Ini sama dengan tahun lalu, dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan, yang berkaitan dengan rencana pembelajaran, dengan visi misi sekolah, dengan kurikulum, itu dokumen KOSP. Kemudian untuk rekapitulasi kehadiran tetap, rangkuman kehadiran guru tetap disiapkan walaupun di PMM tidak diupload. Kemudian surat-surat tugas atau surat keputusan SK-SK untuk tugas tambahan guru itu tetap disiapkan. Yang menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan seterusnya. Piket ya, dan seterusnya. Kemudian ini penentuan atau indikator apa sih yang disepakati yang perlu ditingkatkan. Acuannya adalah dimensi pembelajaran pada rapor pendidikan. Dan guru hanya perlu memilih satu indikator praktik kinerja. Jadi setiap dimensi hanya butuh atau hanya perlu dipilih satu saja. Kemudian memilih target perilaku. Kita sebagai guru ya memilih target perilaku dari indikator yang kita pilih, kemudian mendiskusikan bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut. Nah, ini kita lihat di dimensi rapor, ada linknya ya, ada linknya sendiri, rapor sekolah kita, yang nanti akan muncul aspek apa sih nilainya yang misalnya masih merah. Tahun lalu rapor kita masih merah di penerapan disiplin positif. Tetapi di akhir tahun kemudian sudah menjadi kuning. Kalau kuning berarti sudah cukup. Kalau hijau itu baik. Ya. Kalau semuanya kuning atau beberapa ada yang kuning, ya berarti sudah tidak ada yang merah. Ini sebetulnya tidak sama juga, satu sekolah tidak masalah dalam penentuan indikator ini. Tetapi bagaimana kesepakatan kita saja. Kalau menurut saya sih karena rapor sekolah itu adalah hasil dari selain dari hasil asesmen siswa, juga dari hasil survei, dan kemudian dari Dapodik, dari anggaran sekolah juga. Jadi ada 60%-nya itu dari data hasil AKM,
Kemudian 40%-nya data dari lain-lain, termasuk yang dari Dapodik, dari PMM, dari apa namanya persentase keterserapan anggaran sekolah dan seterusnya, termasuk survei lingkungan yang kita isi itu menentukan rapor sekolah. Sehingga kalau misalnya kita sepakat untuk memilih indikator yang sama, barangkali nanti bisa signifikan perubahannya. Kalau tahun lalu kita diarahkan untuk mempelajari modul tertentu sesuai dengan indikator yang kita pilih untuk ditingkatkan kinerjanya. Sehingga perubahannya menjadi signifikan ketika guru di sekolah kita semua memilih dan mempelajari serta membuat aksi nyata disiplin positif. Dan hasilnya disiplin positif kita yang tadinya rapornya warna merah kemudian meningkat menjadi warna kuning. Jadi nanti kalau ingin lebih mendetail apa sih rapor sekolah kita bagaimana, itu nanti di PMM ada ada fasilitasnya untuk langsung mengklik rapor sekolah. Walaupun di PMM sebetulnya sudah dimunculkan indikator yang memang masih perlu kita tingkatkan. Ini antara lain contohnya adalah keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan seterusnya. Indikatornya ini nanti bisa dipelajari masing-masing, mana yang memang masih perlu kita tingkatkan. Kemudian yang ini adalah tahapannya sama seperti tadi, ya untuk indikator praktik kinerja. Jadi acuannya tetap sama adalah pada rapor pendidikan. Ini dokumen akuntabilitasnya sama. Kemudian yang ini tugas pokok. Pada prinsipnya prosesnya juga sama, mulai dari perencanaan, kemudian upaya untuk meningkatkan kinerja, refleksi, kemudian penilaian. Dan disertakan dokumen akuntabilitas di luar sistem, jadi tidak perlu diupload di PMN. Selanjutnya, ini adalah petanya, mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Ini tidak perlu kita terlalu pikirkan, nanti akan dipandu di PMM. Nah, kemudian ini kok diulang ya? Maaf. Udah selesai. Bentar, maaf, ini mah ke atas. Sebentar. Tadi sampai di rapor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bisa kita akses di rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Kita juga bisa tahu SMP 9 itu ada di ranking berapa. Kemudian yang ini tadi ya, rapor sekolah itu dari mana? Yang 60%-nya ini adalah hasil dari asesmen nasional, dari literasi, numerasi, dan hasil survei karakter. Ini yang siswa kita disampel, tetapi kalau kita perhatikan itu tetap ya, walaupun sampel ada 3 kriteria untuk siswa kita. Yang di atas rata-rata, yang rata-rata, dan yang di bawah rata-rata. Kemudian yang 40%-nya adalah dari data lainnya. Dari data lainnya berdasarkan dimensi. Ini dimensinya untuk pendidikan yang menengah, dasar dan menengah. Untuk yang PAUD ini beda lagi. Ini saya tampilkan yang untuk pendidikan dasar dan menengah. Datanya dari mana? Yang 40%-nya itu dari Dapodik, bisa dari survei, termasuk survei lingkungan yang kita kerjakan, kemudian dari PMM, dari anggaran. Kemudian ini adalah tahapan tadi ya yang kita kerjakan. Untuk yang 5 kegiatan tadi, yang mulai dari persiapan sampai refleksi tindak lanjut. Untuk persiapan dan observasi kinerja, ini adalah siklus awal dalam pengelolaan kinerja kita. Jadi bukan untuk menilai kinerja, tetapi
untuk mengidentifikasi kemampuan awal. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kemudian untuk fase C dan D ini adalah siklus tengah, yaitu diskusi tindak lanjut dari hasil observasi. Jadi kalau kita mengajar kemudian ada observer ke kelas, tentu ada catatan-catatan apa yang harus menjadi perhatian kita, apa yang harus kita tingkatkan. Nah, itu kemudian kita diskusikan apa yang perlu kita tindak lanjuti, apa yang harus kita perbaiki berdasarkan temuan-temuan pada siklus awal tadi. Kemudian dilakukan upaya tindak lanjut. Harus apa yang dilakukan? Kalau ada kekurangannya A, yang dilakukannya apa rencananya? Nah, kemudian dilakukanlah tindak lanjut tersebut dan hasilnya baru direfleksi. Selanjutnya, ini adalah penilaian perilaku kerja. Ini untuk indikatornya, nanti silahkan bisa dipilih satu. Yang berorientasi pelayanan itu tidak perlu semua dipilih, kita fokus memilih satu. Kemudian ini akuntabel. Dari 3 indikator kita cukup memilih satu, mana yang perlu kita tingkatkan. Kemudian dari kompeten, ada 3 indikator juga, kita cukup memilih satu. Dan ini di sebelah kanan ada keterangan ekspektasinya. Kemudian misalnya ya, kalau indikator kompeten, kita misalnya memilih yang nomor 3, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Maka ciri-cirinya gitu ya, ekspektasinya adalah mendukung penyusunan rencana kerja atau anggaran secara partisipatif, melaksanakan rencana kerja dan atau anggaran sesuai target yang ditetapkan, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Kemudian untuk harmonis, ini ada 3 indikator juga, nanti di prakteknya nanti membuat perencanaan bisa dipilih salah satu saja. Kemudian ini untuk loyalitas, untuk adaptif, sepertinya saya kemarin memilih yang adaptif ini. Saya misalnya memilih yang menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Apa sih ekspektasinya untuk indikator itu? Kita bisa menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Ya, mau ngajar pagi, mau ngajar siang, mau di tengah-tengah bolongnya 6 jam gitu ya, kita menyesuaikan diri. Pak Ari, ada? Hadir. Hadir. Kemudian atau Bu Devi, kita Bu Devi. beradaptasi Lagi batuk. dengan dinamika perubahan lingkungan. Mau Curhat. lagi hujan, mau lagi Sempet-sempetnya. panas, tetap kita beradaptasi. Mau kelasnya di atas, tangganya sempit, nah, itu tetap kita beradaptasi. Ya, salah satu saja dari indikator 3 indikator itu. Kemudian ya kolaboratif, mana yang akan kita tingkatkan? Tentu ini berdasarkan rapor pendidikan, acuannya dan hasil observasi. Kemudian setelah itu ini hampir sama saja dengan yang tadi, hanya apa namanya tadi sudah dijelaskan juga ya, guru hanya perlu memilih satu indikator kompetensi, kemudian tidak ada standar minimal poin, kemudian tidak ada standar format penulisan refleksi. Kalaupun tahun lalu oleh Kepala Kombel dibagikan, itu contoh. Itu contoh yang bisa dijadikan salah satu acuan, tetapi memang tidak ada standar format penulisan refleksi. Tidak ada benar atau salah kalau menulis refleksi itu. Jadi yang salah itu adalah yang nggak pernah hadir mengajar, itu yang salah. Kalau refleksi itu terserah sebetulnya, karena apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Kemudian ini daftar indikator kompetensi kalau ingin lebih lengkap ada di Perdirjen GTK
nomor 2626 tahun 2023. Ini ada pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Mungkin untuk guru-guru yang ditugaskan melaksanakan penilaian kinerja guru, ya mungkin ini kita sudah pernah ya mengenal ini ya, pedagogi, kepribadian, sosial, profesional untuk melakukan penilaian dengan scoring. Kemudian, nah ini adalah alur proses perencanaan guru dalam teknologi. Jadi, guru melakukan perencanaan SKP kinerja. Kalau disetujui oleh kepala sekolah, disepakati bersama, maka selanjutnya adalah melakukan proses pelaksanaan kinerja. Apabila tidak sepakat, maka prosesnya kembali lagi ke awal. Guru melakukan perencanaan SKP kinerja. Nah, ini refleksi. Ini tidak saya ambil dari Kemendikbud, tapi saya ambil dari berbagai sumber. Karena biasanya kita bingung nih kalau sudah melakukan refleksi, apa sih ini isinya? Ini jawabannya apa sih? Kadang-kadang kita lihat dari Google gitu ya. Padahal sebetulnya refleksi itu ya, apa yang kita rasakan. Hanya memang kadang kita menyusun kalimatnya agak susah gitu ya. Nah, kemudian refleksi ini berdasarkan tiga aspek. Berdasarkan tiga aspek, ada upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktek. Kemudian, salah satu hal yang penting yang dinilai adalah refleksi tindak lanjut. Dalam refleksi tindak lanjut ini, guru akan dinilai bagaimana kesadaran dalam melakukan refleksi. Jadi, refleksi itu dilakukan setelah observasi kelas. Guru melakukan refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah akan menilai bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi acuannya apa? Ya harus melakukan observasi kelas. Kemudian tadi refleksi itu bukan untuk menilai A, B, C, D gitu tidak, tetapi untuk melihat bagaimana kesadaran guru ketika melakukan refleksi tersebut. Nah, ada tiga kategori. Yang pertama, apakah kita sadar akan tantangan dan penyebab tantangan yang berada di luar kendali diri kita? Ya, misalnya berarti yang eksternal ya, di luar diri kita, misalnya masalah sarana, prasarana, anggaran, koneksi internet misalnya, sinyal, karakteristik siswa dan lain-lain, itu berarti tantangan yang berada di luar kendali diri kita. Yang kedua adalah refleksi. Kita harus sadar akan tantangan dan penyebabnya yang berada dalam kendali diri kita. Yaitu misalnya tentang kemampuan diri kita, tentang kompetensi diri kita. Kalau misalnya saya yang suka terlambat ngajar, berarti itu saya sadar akan tantangan dan penyebabnya yang bisa saya kendalikan. Yang bisa merubah saya yang tadinya suka terlambat menjadi tidak terlambat, itu adalah diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sadar akan tantangan yang dihadapi dan penyebabnya yang berada dalam kendali diri serta dampaknya. Jadi dalam hal ini guru perlu menjelaskan penyebab tantangannya yang berasal dari keterbatasan diri kita, bukan dari faktor eksternal. Kemudian juga guru menjelaskan dampak kualitas pembelajaran murid. Lebih baik bila disertai dengan data, bukti lapangan, riset, atau rapot pendidikan. Misalnya setelah kita refleksi tindak lanjut, kita mengklaim bahwa, oh iya, dengan melakukan upaya ini ternyata misalnya kita tadi tahun lalu kan tentang disiplin positif ya. Oh ternyata siswa meningkat dalam mematuhi kesepakatan kelas. Apa buktinya? Itu berarti disertai dengan data. Kemudian tipsnya untuk bagaimana sih membuat atau menulis refleksi tindak lanjut itu. Yang pertama, kita bisa memperhatikan panduan refleksi tindak lanjut yang ada di laman pengelolaan kinerja PMM. Ada contoh-contohnya juga, ya, yang tahun lalu di-share oleh Kepala Kombel itu antara lain dari PMM. Kemudian
Yang kedua, tipsnya adalah menjelaskan dulu kesulitan yang kita alami atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang berasal dari kemampuan diri sendiri atau keterbatasan diri sendiri sebagai guru. Yang ketiga, tipsnya adalah kalau bisa menghindari membuat refleksi yang menjelaskan kesulitan dari faktor eksternal. Jadi nyalah-nyalahin di luar diri kita gitu ya, seperti siswa, sarana prasarana, sinyal, apalagi ya, misalnya eh, dukungan dari pimpinan, misalnya itu kalau bisa hindari karena kita sedang berupaya untuk meningkatkan kinerja kita. Tapi tidak berarti tidak berarti tidak boleh ya, bukan berarti dilarang, tetapi kita coba refleksi dulu untuk kemampuan diri sendiri atau keterbatasan diri sendiri kita sebagai guru yang memang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Kalau faktor eksternal bisa jadi tidak bisa kita kontrol. Misalnya, oh siswanya memang inputnya seperti itu, tidak bisa baca, tidak bisa nulis dengan baik. Kemudian kita menyalahkan siswanya. Berarti kan di situ apa namanya akan stuck ya. Kita tidak bisa melakukan pengembangan karena yang kita lihat hanya posisi eksternal kita siswa. Tidak melihat apa yang harus kita lakukan untuk mensikapi siswa yang tidak lancar membaca dan menulis tersebut. Kemudian yang berikutnya, tips berikutnya adalah hendaknya menjelaskan dampak kualitas pembelajaran murid disertai dengan data, bukti lapangan, riset, atau rapot pendidikan. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam bukti akuntabilitas tadi. Atau kita biasanya familiarnya dengan kata-kata bukti dukung. Barangkali itu saja untuk teori ya, untuk teori pengelolaan kinerja khususnya dalam hal perencanaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Devi yang telah menyampaikan materi yang sangat dalam untuk Bapak Ibu guru. Tentu saja ini adalah merupakan masalah bersama atau yang harus kita lakukan bersama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau pada malam hari ini, kita dapat terus mengembangkan menjadi guru yang didambakan oleh seluruh murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atau kami ucapkan kepada Ibu Hajah Raden Devi Zailiani. Kemudian kita lanjutkan yaitu yang kedua, narasumber kita yang hebat juga, Bapak Ari Teguh Priyatna, SAG, yang akan menyampaikan praktek perencanaan pengelolaan kinerja 2025 melalui ruang GTK dalam platform Rumah Pendidikan. Kepada Bapak Ari Teguh Priyatna, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 9 Tambun Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Eman Sulaiman MM. Yang saya hormati para rekan-rekan wakil kepala sekolah. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar 9 SMP 9 Tambun Selatan serta jajarannya. Yang saya muliakan rekan-rekan guru hebat SMP 9 Tambun Selatan, salam dan bahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu
di dunia maya lewat Zoom dalam rangka untuk membahas tentang apa yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Ibu Haja Raden Depi Zaineliani. Dan sebetulnya saya pun eh, masih jauh dari apa ya harapan untuk menyampaikan tentang tata cara mengisi pengelolaan kinerja di rumah pendidikan yang sekarang dulu tahun 2024 dan sebelumnya namanya Platform Merdeka Mengajar, sekarang berganti menjadi rumah pendidikan. Tapi di dalamnya itu pun PMM itu ada. Tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama. Dan saya di sini bukan sekali lagi bukan untuk memandu, tapi kita sama-sama berbagi, sharing sama-sama untuk eh, membahas tentang pengelolaan kinerja tahun 2025. Dan mohon maaf, suara saya agak sedikit bindeng karena beberapa hari ini ya badan rada kurang enak. Mudah-mudahan besok sehat bisa kembali lagi beraktivitas di SMP 9 Tambun Selatan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya izin share screen. Mana ya? Ya, sudah kelihatan, Pak. Bapak Ibu barangkali bisa yang tadi yang disampaikan di undangan untuk membuka email belajar masing-masing. Dia melalui HP atau melalui laptop. Ya sama-sama aja ya. Coba dibuka di email belajarnya yaitu Rumah Pendidikan. Udah Pak Bu. Link ada di chat, Bapak Ibu. Bisa dilihat di chat untuk linknya. Belum, sedang dicari. Di Rumah Pendidikan di email belajar masing-masing. Ini belajar masing-masingnya. Iya. Yang guru Kemdikbud, Pak Ri. Yang rumah belajar Pak. Apa Pak? Rumah pendidikan. Di share di chat di Zoom, Pak Ade. Chat Zoom ada di share oleh Pak Slamet. Udah. Kalau sudah, Bapak Ibu klik yang ruang GTK. Yang ini nih. Iya, ada ruang GTK. Ruang GTK. Lalu akan muncul di bawah nih. Di scroll ke bawah. Pak Ari, maaf. Iya. Panggilan Pak Ari belum muncul itunya. Yang disampaikan. Masih Belum muncul. muncul. Tapi di saya munculin. Coba di rekan-rekan lain muncul nggak? Tampilan Pak Ari. Di layar belum, di layar belum. Belum, Hanya baru ada berada. folder. Hanya ada folder-folder. Iya, laptop. baru berfolder. Belum muncul itunya. Aplikasinya. Belum ya? Di close dulu, Pak Ari. Ulang lagi, coba ulang. Di close dulu, share-nya. Nanti ulang lagi.
Muncul nggak? Belum. Masih yang tadi. Pari udah buka. Belum. Pari udah Seperti buka itunya tadi belum? Udah munculnya. buka Google-nya belum? Buka Google dulu. Belum muncul. Nggak, saya ini yang diambil di gambar aja. Oh, nggak praktek langsung. Oh, saya praktek langsung. Atau langsung aja pakai akun siapa? Pak Jaji atau siapa? Yang Kayak aku. belum perencanaan, yang tersedia. Saya udah. Saya mau udah. Ade belum ya? Yang belum aja. Beres. Aman. Mama B tuh. Ya. Lagi belum ngopi kayaknya. Baru buka ya. Kamu udah ngebuka ya? Ruang GTK. Muncul belum? Belum, ah. Belum. Belum, baik. Udah di HP yang lain. Bu Ayu aja, Bu Ayu. Di HP sebelah sudah. Saya nggak bisa, saya nggak buka laptop. Bukan. Nicknya kasih ke Pak Ari. Pak Ari bukan. Punya Bu Ayu. Tapi gambarnya muncul nggak? Alhamdulillah. Muncul nih Pak Ari. Sekarang udah muncul, udah. Nah, udah muncul. Lanjut, Udah. Pari. Ini ruang GTK. lanjut. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Teman Ya. udah buka ini belum gitu? Nah, rumah pendidikan. Mohon maaf ya, sama-sama. Siap, kita belajar bareng-bareng. Ya, Bel. Nah, terus diklik ruang GTK, Pak Bu. Udah. Ya, klik ruang GTK. GTK. Ketemu pencet. Selanjutnya, kalau ke bawah, ini ada pengelolaan kinerja. Sudah terlihat belum? Oke. Nah, ini tadi nih yang sampai. Iya, sampai buat JDP pengelolaan kinerja. Ya, terus aku klik masuk. Iya. Ya, salam dulu. Iya, assalamualaikum udah Pak Kuri, siap. Klik masuk. Oke. Ada. Klik masuk. Klik masuk lagi. Klik. Ya. Ya. Nah, saya ini punya Pak Jaji ya. Ya, Pak Jaji ya. Oke. Klik email kita masing-masing tadi. Saya lihat kemarin Bu Mawar udah punya Pak Kuri, Pak Ari. Oke. Lanjut continue. Lalu ambil kinerja. Ya, pasti mau diambil kinerja. selanjutnya Kita nggak punya rumah belajar. udah Bapak Ibu. Karena rumah belajar itu ada apa aja. Kita mau dicek aja. Kita mau ngambil ruang ini. Kalau lagi mau Mawar begini. Tunggu dulu, ada yang belum. Emang kenapa kita enggak? Sebelah kiri atas atau yang sebelah kanan atas nama kita itu. Klik nama kita yang sebelah kanan atas, tanda Biar panahnya. Ganti Indonesia. periodenya, jangan keluar. Iya. Ganti periodenya. Situ kan di atas ada Jan-Jun 2024, nomor 2-nya Jul-Des 2024, paling bawah Januari Desember 2025. Nah, Bapak Ibu klik yang Januari Desember 2025. Klik panahnya biar tahu semua. Nah, terus pilih warna biru itu diklik. Yang kata pilih warna biru diklik. Oke. Kalau sudah close, lalu kita beralih ke sebelah kiri atas guru. Klik.
Kita klik lagi sebagai pegawai. Oh ya. Nah, situ kan kalau di sini kan lanjut rencana kerja nih saya karena udah dimulai, udah Ngerjain saya kita coba. langsung Nah, itu hari. kan mulai Pak Bu ya. Yang paling Ya, atas, sebagai pegawai. yang paling atas sebelah kanan. Ya, datanya. Pak Ari, Ya, maaf, yang sama sekali belum diisi dari awal yang apa nih ngecek nama dulu akun siapa ya? Bu Deli. Lah, udah. 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 Makanya ngerti Luar saya. biasa. Luar biasa. sama ini. Kan itu nanti ada mulai ya? Di itu dulu apa namanya, sesuaikan dulu nama dan NIP-nya sesuai belum, lanjut kalau udah Oh lanjut. iya. Yang belum siapa tuh? Agak percaya bisa ya. Coba yang rekan-rekan yang lain udah sampai sini belum? Tahap ini belum? Nah, Udah. biar sama Udah. biar bareng. Nah, Udah. kalau udah biar lanjut tarik. Lanjut, Ada yang Mari. belum? Ada yang belum kali? Itu ada tentang biodata tuh Pak Bu ya. Cek data Iya. diri Anda. Iya, iya. Kalau udah benar data di yang itunya data sudah selesai, kalau udah sesuai klik Klik. yang data kita kalau udah sesuai kita oke Ya. aja klik. Data Udah, sudah sesuai. Kalau udah sesuai baru kita mulai sebagai pegawai. Iya. Oke, lanjut. Sebagai Oke. pegawai. Lanjut. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Haji Devi. Ini tugas pokok guru ada 5. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Dan yang kelima, ini kita melaksanakan tugas tambahan. Ayo Bapak Ibu silakan. Kolom tugas tambahan diisi sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kalau Ibu jadi wakil kepala sekolah, situ ada. Terus kalau menjadi wali kelas ada kolomnya. Pembina ekstrakurikuler itu ada kolomnya. Menjadi pengajar. Maaf, Pak Ari, klik aja tanda panahnya, Pak Ari. Ya. Tanda panah hitamnya yang di optional itu ya. Ya, muncul. Ini ya. Pak Jadi kan sebagai wali kelas dan pembina ekskul Pak Jadi ya. Pelan-pelan Pak, sendat-sendat suaranya. Nah ini Bapak Ibu, Pak Slamet dan Bapak yang lain. Nah kalau untuk yang ini nih, semua jenjang, yang ini nih. Semua jenjang. Untuk PKB, PKG. Ini. Pak Ari, ya, Pak, ini. Nah, itu di pelan-pelan Pak Ari. Tanda segitiga hitamnya dulu untuk memunculkan tulisannya ada ketinggalan. Yang mana? Ini? Ya, Bapak Ibu untuk menggantinya situ, Pak. Kalau misalnya ada tugas tambahnya lebih dari 1, nanti Pak Ari tadi ada yang koordinator, ada yang penilai. Ini kan contohnya nih, mohon maaf, Pak Jaji sebagai pembina sebagai wali kelas ya. Ya. Wali kelas. Sebagai pembina itu misalnya. Mana wali kelas? Nih. Di poin berapa tuh? Untuk SMP, SMA, satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambah sebagai wali kelas. Kalau misalkan masih ada tugas tambahan dari kepala sekolah, kita tambah di bawahnya. Klik tambah, plus tambah. Iya. Oke. Tambah, pilih lagi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita.
Dengan ekskul. Misalkan Pembina ekskul. bina eskul. Nah, tinggal dicari aja tuh. Nah, ini. Terus kalau misalkan ada lagi silakannya tambah terus sampai Kalau nggak ada cuma satu gimana Pak? Kalau ya, cuma wali kelas doang. apa Bu Yayan? Bu Yanti. Yanti, Cuma wali ya. cuma satu aja. Kalau cuma satu, ya udah satu. Ya. Ketik tambah ya. Nah itu kemarin Wan tuan, senangnya Pak Ari kemarin. Udah piket kali Wan. Ya. Piketnya semester kemarin, masuk semester kemarin. Tahun Enggak, kemungkinan kemarin kan udah, semester. ini yang 2025 Wan. Ganti presiden udah. Mungkin semester depan. Presiden kemarin. Nah ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Kita kan ini di awal tahun 2025 pengisiannya. Ya kan? Nah nanti ini kan semester genap 2024-2025. Bulan Juli kita masuk tahun ajaran baru 2005-2026. Nah, apabila Bapak Ibu ada tugas tambahan selain yang sekarang ini, itu cara untuk mengupdate-nya masih bisa nggak Mas Slamet? Iya, Pak Ari. Itu nanti kita tunggu info selanjutnya. Sampai sekarang belum ada yang saya dapatkan. Insya Allah pasti ada kemungkinan. Iya. Nomor info ya? Ya. Siapnya nanti sayang misalkan teman 2025, 2026 misalkan jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, nah kan sayangnya udah enggak, nah kan sayang itu kan kesian. Enggak. Dipakai yang lain gitu maksudnya? Iya. Harus lepas. No, tapi kemungkinan bisa berubah. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada Baru peraturan baru. Ralat, edit. Kebijakan baru. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Contohin hapus Pak Ari kalau ternyata salah ketik. Kalau salah atau itu dihapus bisa. Nah. Baik. Jadi yang pengisian malam ini kita fokus ke SKBM semester genap Pak Ari ya. Untuk tugas tambahannya. Nanti untuk semester ganjil tahun ajaran baru kita tunggu info selanjutnya. Oke, makasih Pak Tua. Maaf ya sambil nginsert ini dah. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Kalau sudah klik paling bawah. Lanjut. Ke praktek kinerja. Ke praktek kinerja. Diturunin Pak Ari, layar Pak Ari belum turun, belum kelihatan. Nah, sip. Ya udah nih. Pak Jaji mana? Udah belum? Monitor Pak Jaji. Mana Pak Jaji? Udah tidur kali Pak. Hadir. Oke, kalau sudah ke praktek kinerja. Klik ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama, ini rapot pendidikan kita. Alhamdulillah sudah kuning semua. Nggak ada yang merah. Ini Bapak Ibu kita sepakati yang mana? Atau kita kan ada 40 guru nih. 39. 39 apa dibagi? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apa namanya tentang rapat pendidikan kita nih. Apa dibagi 8, berapa orang untuk mengisi yang kolom pertama gitu. Atau gimana? Kalau saya udah terlanjur mengisi yang kedua Pak, yang keteraturan kelas ya. Oh bisa diubah. Bisa diubah Bu Haji. Bisa diubah. Kan mundur lagi bisa dipilih lagi. Gimana Bapak Ibu? Izin Pak Ari. Semua ya, apa kita sepakati semua gitu kan? Kita pilih yang mana gitu atau kita bagi. Izin Pak Ari menyampaikan saran. Silakan Pak. Untuk pemilihan ini
kalau menurut saya ya, berdasarkan diskusi bareng teman-teman, kalau nanti pilihannya ada dua, tidak apa-apa. Cuma nanti untuk refleksi dan tindak lanjut ke kepala sekolah, nanti yang didelegasikan siapa, mungkin nanti banyak juga jawabannya, karena beda-beda kalau ingin dipilih. Tapi kalau cuma satu, nanti kemudahan kepala sekolah untuk mengisi mungkin lebih mudah juga. Jadi terserah Pari mau dibagi-bagi atau pilih salah satu juga nggak apa-apa. Cuma ada plus minusnya. Oke, terima Silahkan kasih. disepakati Maaf aja. ya, moderator ini kita langsung diskusi aja ya, langsung Bu Tarni. Nah Ya, ini ya. Boleh, boleh. Bapak Ya. pimpinan, Pak Haji, kumaha? Kebijakan ada di beliau. Silakan untuk Masih on ke Pak Haji nih? Masih Pak Ari dengerin. Oh, ya gimana Pak Haji? Ini untuk pemilihan apa namanya indikator peningkatan kinerja. Ini kan ada 8 item ya. Nah, sedangkan Ya. guru kita ada 39 yang dinilai. Itu apakah satu item yang kita pilih atau dibagi rata dari 39 bagi 8? Kalau tadi saran Pak Slamet satu, karena untuk refleksi kepala sekolahnya nggak terlalu ribet gitu. Iya. Mungkin betul kata Pak Romat, kan satu aja. Saya kita fokus untuk membahas itu, Pak. Pilih salah satu aja, Pak. Oke, sepakat Bapak Ibu ya? ya gimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin rapot merahnya apa dulu, Pak? Nggak ada yang merah, Bu. Kuning, nggak ada yang merah, Bu. Kuning semua. Oh, kuning semua. Iya. Berarti kalau Yang merah itu tanda hati. Ya mungkin dibagi Pak, kalau memang nggak ada yang merah, kecuali ada yang merah, bisa juga fokus ke satu yang merah itu, kan biasanya gitu ya. Ya sesuai tadi arahan kepala sekolah aja. Iya, satu aja ya. Nah, kita sepakatan nih. Yang mana nih? Kalau dua juga masih mungkin. Iya, Bu. Saya udah milih yang kedua. Ini. Saya juga udah milih yang kedua, keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu yang sudah terlanjur milih, sebelum dikirim disetujui masih bisa kok diundur lagi, diganti lagi bisa. Pak Ketua apa maunya? Kalau belum dikirim, kalau sudah dikirim Sudah gimana? dikirim, tapi kan belum disetujui dengan kepala sekolah. Itu kita buka lagi, kita mundur-mundur masih bisa kita ubah. Oke, siap. Masih bisa ya Pak? Bisa. Oh ya, baik-baik. Nanti dibimbing lah. Ya, sementara ini kita keteraturan suasana kelas ya. Nomor 2 ya Pak. Oke. Setuju. Peraturan kelas. Upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar ya. Iya. Oke. Bapak Notulen. Bapak Ibu ya. Peraturan suasana kelas. Nanti fokus satu. Oke, kalau sudah klik paling bawah. Pengembangan kompetensi. Ke pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Pak Ketua milihnya apa Pak Ketua? Maunya yang mana Pak Ketua? Oh, saya sesuai hasil kolaborasi bersama-sama. Yang kedua ya Pak Ketua. Oke ya, ke pengembangan kompetensi. Kakak Haji menang baik kok. Habis sakit. Oke, klik ke pengembangan kompetensi. Nah ini, kita disuruh milih salah satu Bapak Ibu nih di indikator kompetensi. Satu aja. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12 pilihan. Yang pertama ini guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakter dan cara belajar peserta didik. Dan seterusnya sampai 12. Kita sepakatin lagi nih. Indikatornya ya. Yang ada kurikulumnya. Apa ya kemarin ya?
Indikator karakteristik belajar siswa mungkin Pak Ari kita belum pernah melaksanakan. Karakteristik ya. Nah, ini yang ketiga Baji ya. Iya, kalau saran saya kan Nah, yang ketiga nih tuh, yang ini ya Bapak Ibu. Karakteristik belajar. Sepakat? Pokoknya kayak bagus. Ya, yang lebih mengena dengan keadaan kita. Oke, ini ya, yang ketiga ya. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator, karakteristik, dan cara belajar peserta didik. Oke, kalau sudah, Ya, boleh-boleh itu. yang keempat, ke perilaku kinerja. Klik lagi. Pak Ari, maaf saya potong. Untuk yang pengembangan kompetensi, ya kan kita pilih salah satu indikator kompetensi jadi fokus peningkatan kinerja Anda. Untuk yang poin ini dibebaskan sesuai dengan kemampuan guru aja. Kecuali tadi yang sebelumnya kita sepakatkan peraturan ya, suasana kelas ya. Iya, keteraturan suasana Untuk nomor 3 ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing guru aja. Mau melakukan seperti apa dia? Biar bervariatif ya. Ya sesuai dengan apa namanya kemampuan dari kompetensi kita masing-masing. Iya. Bisa. Oke. Satu aja Bapak Ibu. Kalau sudah pengembangan kompetensi diklik, kita berlanjut yang keempat ke perilaku kerja. Oke, ke perilaku kerja. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama, Pak Ibu Haja Depi. Silakan pilih Bapak Ibu tuh ada 7 aspek. Aspek pertama berorientasi pelayanan. Ini bisa kita pilih pilihan indikatornya. Terus perwujudan indikatornya. Yang gampang-gampang aja Pak Bu. Terus yang kedua aspek akuntabel. Perwujudan perilakunya. Sama dengan yang PMM 2024 ini Pak. Aspek ketiga kompeten. Indikator perilakunya. Perilaku perwujudannya. Terus aspek keempat harmonis. Pilih indikator perilakunya. Perwujudan perilakunya pilih. Terus aspek yang kelima loyal. Indikator perilakunya. Perwujudan perilakunya. Yang keenam aspek adaptif. Indikator perilakunya. Perwujudan perilakunya. Yang terakhir aspek kolaboratif. Indikator perilakunya. Terus perwujudan perilakunya. Oke, kalau selesai 7 aspek dari perilaku kerja, nah kita langsung
ke rangkuman terakhir yang kelima. Udah Pak Bu? Sudah. Nah, kita klik ke rangkuman. Belum. Kecepatan. Iya Wan, ditungguin Wan. Doang nyontek. Jago dolog dia mah. Ayo Maaf, tungguin. baru gabung. Mendusin. Lupa. Lupa. Klik Nomor ke satunya apaan tuh nomor satunya? Di scroll lagi ke bawah ke atas. Nomor 1. Berorientasi. Berorientasi. Pelayanan. Yang keempat, Pak. Yang keempat. Perilaku kerja. Undang bukan? Ini ada sendiri, tadi nggak ada. Bagus semua jawabannya ya. Terus satu lagi. Nah itu. Sampai 7. ya jawaban itu dari kotak yang ada. Sampai 7 Wan. Setiap aspek dari setiap indikator itu. Saya mah ketinggalan ah. Bapak Ibu yang tertinggal nggak usah khawatir. Insya Allah besok rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sudah berhasil malam ini melakukan bisa pengimbasan di sela-sela jam kosong. Oke, makasih Pak Slamet. Sama-sama. Girang dia tuh. Girang banget ya Slamet. Oke. Wan? Belum. Belum. Sampai 7. Isnan udah. Wan sampai nomor berapa aspeknya? Aspeknya baru yang nomor 1. Nomor 1 hari. Kompeten. Kompeten kan. Pak Ketua, tanya. Siap. Kalau perilaku kerja itu apakah harus sama juga semua gurunya atau kita bisa beda-beda? Bisa beda-beda. Yang sama cuma yang tadi aja, yang aspek pertama tadi keteraturan suara sekelas. Nomor 2. Ini kan banyak pilihan kan Pak? Iya, soalnya beda. Iya, Beda, banyak pilihan. Berarti boleh ya? Boleh. Yang sama cuma awal aja tadi, yang kesepakatan dari kepala sekolah tadi. Iya, yang awal, yang kesepakatan dari kepala sekolah tadi. Ya. Pak Ari. Terima kasih Pak. Nomor 2, Pak Ari. Ya, sama-sama. Pak Ari, kalau yang sudah diajukan dikembalikan, bilang-bilang ya. Nanti saya nggak perbaiki. Kalau 2. 5 orang yang baru mengajukan. Kemarin saya lihat Pak Slamet hari Sabtu ya Slamet. Iya, saya kan milihnya yang bukan yang tadi. Saya yang ketiga. Ya. Kalau Pak Ari kembalikan, bilang-bilang ya. Iya Pak, saya juga Pak nanti kembalikan dulu deh, saya robah dulu nanti. Bapak apa Pak Eman? Pak Eman. Pak Eman, iya Pak Eman Ari. Bapak, kalau dikembalikan ke saya bilang ya Pak. Iya Bu, siap lewat Pak Ari. Nggak Pak Ari. Boleh sambil ngeteh Bapak Ibu, no Pak Ade loh. Pakai timun suri ya, ribet. 3. Udah, Pak. Nah, berapa, Pak? Yang ketiga. 4 lagi. Yang ketiga itu tentang kompeten. Ada 7, ada 3. Udah tidur. Ya udah tidur. Udah Wan yang paling atas aja Wan. Naik. Ke kacamata Wan.
Sampai jam berapa, Bu Nomor moderator? 2. Nomor Sampai 2. pukul 22, Pak. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Tanya jawab belum? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Kontabel. Mundur-mundur. Ayo Wan, semangat. Cuman milih doang Wan itu dari Nggak usah beberapa sama kan. item. Bapak Ari mungkin Kacamatanya kali nggak kelihatan. Ari mungkin diselesaikan dulu sampai terakhir, dah nanti biar tanya jawab untuk yang itu bisa offline mungkin besok dilanjut karena 20 menit Iya, lagi. iya. Betul, 24. betul. Ya, mungkin Ya, yang belum selesai Pak Ari bisa disimpan draft dulu, dilanjut besok. Ya. Iya, iya. Oke. Ya, kalau yang udah mumet, udah ini bisa Lanjut, nggak Pak usah Pur. lanjut, simpan ke draft. Paling bawah sebelah kiri. Kalau sudah, kita lanjut ke rangkuman, klik Bapak Ibu. Klik. Nah, itulah rangkuman perencanaan kinerja kita selama 1 tahun, Januari Desember 2025. Iya, iya, iya. Mas Slamet, Iya Pak. kalau lanjut ajukan nanti masih bisa kan ya? Masih bisa dirubah. Mari Kalau coba satu dari dulu. Satu dulu punya kalau Bu dari Devi pimpinan dikembalikan bisa. dicoba Bisa dulu ya? punya Bu Devi nanti disetujui dulu. Jangan disetujui, jadi dikembalikan. Karena ada harus Ini ya, saya lanjut nih ya. diperbaiki. Ya, Ya, saya jangan lanjut nih ya. disepakati dulu sama pimpinan, jangan disepakati. Jadi saya bisa rubah. Nah, ini ajukan. Ya, kalau itu Iya, ajukan. Ajukan. Udah sampai sini dulu aja. Balik. Oke. Ini periode Januari Bu Haji ya? Perencanaan kinerja. Oke, Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Januari. Paling lama 31 Pak Ari. Iya. Tanggal 31 tuh udah disepakati. 31 ya, 31 berarti malam malam Sabtu ya? Ya besok lah udah beres. Iya. Ya maksudnya Bapak pimpinan ngoreksinya di malam paling lambat malam Sabtu jam 23.59 Mas Ahmad ya? Malam Jumat Pak sambil jaga liur. Bapak Ibu presensi sudah di-share di chat. Saya belum nulis presensi. Ada di chat Bu, di chatting. Buku ini saya pakai HP Pak, ininya kenapa tahu tuh laptopnya. Saya pakai HP Bu, ini mutuin. 31 ya berarti malam Bu Sabtu moderator lagi. bisa disampaikan untuk presensi Oke, sudah ada di chat. Bapak Ibu, terima kasih dan saya mohon dimaafin karena masih banyak kekurangan cara menyampaikannya. Ini pun saya beraniin aja ditodong sama Ketua Kompel beberapa hari yang lalu. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Dan informasi terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan belajar mengajar kita ini terakhir di luar dari ini bahwasannya tema 3P5 itu ketuanya Bu Haji Rahayu dan Bu Eka Dewi Sartika itu dia punya ide untuk P5-nya diintegrasiin dengan jam mengajar Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatis saya kemarin sampai tadi sore menyusun untuk merubah jadwal mengajar Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan mohon maaf juga kalau tidak bisa membuat Bapak Ibu puas terhadap coret-coretan jadwal mengajar di semester genap tahun pelajaran 2024-2025 ini khususnya
di bulan akun Februari dan ganti seterusnya. akun Dan mungkin makanya juga bisa nanti di ganti. bulan Nggak bisa Maret ganti. kita pasti ada perubahan Nggak lagi karena bisa. di bulan suci Ramadan. Terima kasih dan Saya mohon maaf mau ganti atas akun segala mana? kekurangan dan saya akhiri wallahul muwaffiq Nggak ila bisa aqwamit thoriq. sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Break. Terima kasih kepada Bapak Ari Teguh Priyatna yang telah menyampaikan materi praktek perencanaan pengelolaan kinerja 2025 melalui Ruang GTK dalam platform Rumah Pendidikan. Nggak bisa. Jalan-jalan ke Pasar Manggis. Tak menyangka teman-teman kita keren habis. Baik, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan acara berikutnya yaitu tanya jawab. Tanya jawab pada kali ini akan diterima yaitu sejumlah 3 orang penanya. Kemudian nanti silahkan raise hand dulu, baru akan kita tunjuk dan disebutkan nama serta ditujukan kepada narasumber satu ataupun yang kedua. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Gini tuh akunnya nol. Pak Novi. Akunnya nol. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti ganti. ditutup. Ini ada 15 menit lagi Bapak Ibu untuk kesempatan menanyakan, mungkin bertanya bagaimana, kalau sudah diajukan atau yang mana. Nah, lihat mamanya muncul ini kan. Atau mungkin lewat chat di Zoom juga bisa, silahkan diketik. Oke. Atau besok. Oh iya, kalau besok lain Sama lagi. ketua. Ya, siap-siap aja Bapak Ketua. Pertanyaan. Ya, coba yang bertanya silahkan. Absen nggak bisa disubmit. Mungkin Saya tentang Pak refleksi. Ari. Boleh ya pemateri nanya? Boleh Ibu, silakan. Berarti ke narasumber 2 ya Ibu ya? Ya. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, berarti jadwal observasi harus disiapkan ya Pak Ari ya? Ya, wajib. Untuk timeline-nya, apakah mau kita samakan dengan yang disarankan di panduan teknis atau kita mau ada kesepakatan lain? Terima kasih. Ya, berikutnya penanya yang ketiga atau mau langsung dijawab Pak Ari? Sambil menunggu penanya yang kedua. Ya, terima kasih Bu Haji untuk Suara Pak Ari kurang. Ya, baterainya lemah lagi. Untuk observasi atau supervisi kelas itu memang kemarin sudah saya obrolkan dengan Bapak pimpinan, itu rencana di bulan Februari sebelum bulan suci Ramadan. Jadi di antara minggu ketiga atau minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Februari. Itu Bu Haji. Kemudian timeline Pak Ari yang kedua. Ya itu timeline-nya. Oh, itu aja. Dan Ya. untuk sebetulnya kan yang mengobservasi itu kan kepala sekolah dari 39 guru itu. Ya kan, nah, kepala sekolah minta bantuan dari beberapa rekan guru. Nanti ada surat tugas yang ditandatangan kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah untuk
mensupervisi kinerja guru di kelas. Nah, saya jangan kebanyakan Pak Ari. Bu Haji kalau nggak salah dapat 7, oh, 7. 7 ya. 6. Nah, ya 7. Iya, jangan kebanyakan tuh saya apalah saya teh. 7. Iya. 7. 6, 6. Dengan menilai saya sendiri jadi 7. Enggak, kayaknya sekarang kurang lebih paling banyak 5. Ya, berarti saya dikurangi ya. Ya, insya Allah. Untuk observasi Pak Ari mungkin sekalian diberikan penjelasan ke peserta untuk menyiapkan apa saja dan juga mungkin direkam atau tidak, difoto dan selain sebagainya mungkin karena kebutuhan administrasi. Sebentar. Mana ya? Itu ada Bu, nanti sebelum pra observasi ada apa namanya? Ada formnya, terus observasinya dan pelaksanaan observasinya. Itu nanti akan sebelum pelaksanaan supervisi kelas, nanti para supervisor kita kumpul bareng dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyatukan visi dan misi dari supervisi ataupun observasi kelas. Jadi nanti ada undangan bagi supervisor dari kepala sekolah dan dapat arahan dari kepala sekolah untuk dalam observasi dan supervisi kelas. Barangkali itu. Recording in progress. Dulu ya. Pindah-pindah. Ya, Buttonnya ngedrop. ada lagi yang disampaikan? Mungkin ditambahkan karena kebutuhan kemarin juga ada kepala sekolah administrasi ataupun kita mungkin kita bisa siapkan untuk ini Pak Ari mungkin RPP, foto, video mungkin khawatirnya dibutuhkan kembali gitu. Itu enggak Bu. Sekarang yang tadi itu enggak dipakai. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Kalau masih ada 9 menit Bapak Ibu. Maaf, Ibu Moderator menjelas sedikit. Ya, silakan. Rekan-rekan yang hadir malam ini untuk yang prosesinya masih diperbaiki sama Pak Sekretaris. Mohon maaf nanti di share ulang. Ya, baik Bapak Selamat. Pak Bu ya. Mungkin Bapak Kepala Sekolah ingin menambahkan Bapak? Bapak Ibu sudah kelihatan nggak nih? Yang saya share screen. Iya Pak Ari, besok itu saya rencananya mau ke dinas dulu pagi untuk pengesahan arkas. Insya Allah kalau mudah-mudahan keburu jadi nanti saya ke sekolah. Kalaupun tidak, dibuatkan jadwalnya aja dulu Pak. Tentukan para supervisornya, kemudian setelah itu baru dilaporkan. Betul kata Bu Sutarni, bagi semua guru yang akan disupervisi, hendaklah menyiapkan administrasinya, diantaranya RPP, kemudian dokumen-dokumennya seperti difoto atau video, karena ini kan kaitannya dengan kinerja, sehingga semua terdokumentasikan. Mungkin itu saja saran saya Bu Sutarni dan Pak Ari. Terima kasih. Saya lihat duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin izin nanti untuk observasi satu saja mungkin, satu RPP saja, tidak usah semuanya. Hanya untuk observasi saja mungkin. Bu Moderator, untuk link presensi sudah ada yang terbaru. Ya, siap. Dikirim apa nanti? Ya. Bapak Silakan Ibu. Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran dulu agar nanti direkap sebagai kehadiran Bapak Ibu. Ya, kita masih ada 3 menit, masih 7 menit. Mungkin ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada nanti akan saya tutup.
Mungkin presensi ditutup jangan langsung sekarang ya Bapak ya. Mungkin dari selesai dikasih waktu beberapa menit karena biar semua ngisi. Ya, mungkin sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin kita tutup dengan kesimpulan hari ini. Maaf, Mungkin bentar nih jangan lupa sesi foto. Oh iya, sesi foto dulu sebelum ditutup. Nanti tak tutup Pak. Silakan Ibu host untuk mengambil gambar. Silakan on kamera semuanya dulu. Ada 34 siap foto. Pak Nopi, Bu Intan on kamera. Ya, silakan Bapak Ibu, Ibu Vika untuk ambil foto. Mana nggak ada aba-abanya? Bu Vika mana? 1, 2, 3 gitu. Belakangnya tuh. Flash kedua ya. Bu Rosi sehat, Bu Rosi. Saya nggak ditanya Pak Ade. Ya, cukup kayaknya ya. Ya, sudah Ibu cukup. Bu Haji. Ya, baik Bapak Ibu, Masih saya di kampung nih. coba menyampaikan sedikit yang dapat saya tangkap hari ini atau malam hari ini. Sangat banyak sekali tadi materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Haji dan juga Bapak Ari Teguh. Yang pertama yaitu adanya tentang penilaian yang mana ada perbedaan dari tahun 2024 dan juga 2025, yaitu adanya perhitungan poin pada 2024, sedangkan 2025 tidak ada. Kemudian pegawai cukup mengisi refleksi. Di tahun 2024 itu kita mengunggah dokumen, tetapi 2025 alhamdulillah ada perubahan, yaitu kita tidak mengunggah dokumen, cukup mengurangi ya. Kemudian tetap kita menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian penilaian itu kalau 2024 itu RHK 2 kali pengajuan dan juga finishnya, tetapi 2025 cukup 1 kali. Kinerja triwulan, nah sekarang tidak ya. Kemudian dasar hukumnya Oktober insya Allah mungkin ada pelaksanaan ya, pelaksanaan apa akan di ada mungkin pertanyaan untuk dokumen-dokumen dari kepala sekolah, mungkin perkiraan apa supervisi ya. Tapi tadi keterangan Februari akan dilaksanakan. Nah, Desember kita akan menerima apa ya hasilnya, hasil dari kinerja kita. Dokumen yang akan Supervisi. apa ya di dokumentasikan ke kita yaitu ada biasa KOSP, kehadiran dan juga SK-SK tambahan ataupun yang lainnya. Nah, untuk penilaian apa rapor yaitu 60% dari AKM dan selebihnya 40% dari lain-lain, misalnya survei lingkungan, anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada kesepakatan yaitu bahwa kita memilih keteraturan kelas. Nah, mudah-mudahan yang sudah memilih tadi juga boleh untuk diturunkan kembali sehingga bisa merubah pilihannya. Mudah-mudahan saya juga yang sudah terlanjur nanti juga insya Allah dirubah. Kemudian untuk indikator kompetensi yaitu kita disepakati semula milih karakter tapi akhirnya bebas ternyata sesuai kinerjanya dan perilaku. Ya, mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan. Mungkin nanti materi juga bisa di share agar Bapak Ibu bisa lebih memahami semua yang disampaikan pada hari ini. Ya, mungkin itu saja dari kami Pak
dan juga pengisi kombel pada malam hari ini. Kita tutup pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata atau sikap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya deras banget. Bapak Tetap Ibu, waspada yang banjir ya, yang rawan banjir yang ya. terakhir, dia menyampaikan kami dari pengurus Komunitas Belajar Sahabat 9 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya yang bisa hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber malam ini dapat bermanfaat kita semua. Dan saya minta tolong kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mengajukan pengelolaan kinerja tahun 2005 untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan yang belum selesai untuk mengajukan di sela-sela waktu jam kosong belajarnya. Karena di masa perencanaan itu terakhir tanggal 31 Januari 2020. Jadi mohon kesediaan rekan-rekan yang sudah mengajukan perencanaannya bisa berbagi ilmunya kepada rekan-rekan yang mungkin malam ini berhalangan hadir atau sedang ada kegiatan, bisa berbagi ilmunya. Nanti biar sama-sama kita mengajukan perencanaannya, semuanya tidak ada yang tertinggal. Itu Bapak Ibu. Dari saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam webinar malam ini kurang maksimal. Kami dari mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan semua peserta yang sudah berpartisipasi. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Izin keluar. Assalamualaikum. Saya tutup ya, saya close ya. Anak sedih. Ini keluar.